Ya, saat ini sebelum kita masuk dalam persekutuan doa kita, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk saat ini sejenak di hadapan Tuhan. Kita menaikkan puji yang berkata semusim berlalu namun kau selalu pelihara. Dan bersyukur juga untuk kesehatan, pekerjaan yang masih Tuhan berikan sampai detik ini. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa bersama-sama.
Ya, saat ini kita berdoa untuk pergumulan bangsa kita dalam menghadapi penyebaran virus corona. Kita berdoa untuk pemerintahan agar diberikan kebijakan dalam menanganinya, dan juga kita berdoa untuk masyarakat agar tetap taat dalam mengikuti setiap aturan yang ada. Yang kedua, kita berdoa juga untuk vaksin yang saat ini sedang diuji coba kepada manusia, agar kiranya vaksin ini dapat berhasil dan segera diluncurkan secepat mungkin. Ya, mari dengan pokok doa yang ada ini kita berdoa bersama-sama. Saat ini sebelum kita lanjut dengan doa selanjutnya, kembali kita menaikkan pujian yang berkata, Tuhan tak pernah janji, lagi selalu. Jangan pernah menyerah sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit yang kita hadapi, yang terkadang membuat kita putus asa, yang terkadang membuat kita sudah tetapi kita yakin dan percaya bahwa ada Tuhan di sana, dan mukjizat Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena yang pujian, Tuhan tak pernah janji, langit selalu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang sedang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih terus berdoa, terkhusus untuk keadaan new normal yang sudah diberlakukan saat ini. Kita tahu dalam tahun ajaran baru sudah mulai diberlakukan, beberapa sekolah maupun instansi lainnya sudah mulai dibuka kembali. Kita berdoa agar setiap masyarakat dapat mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada.
Selanjutnya, kita berdoa juga untuk setiap pasien COVID-19 yang sedang terbaring di rumah sakit saat ini. Kita doakan kiranya Tuhan sembuhkan dan juga setiap tenaga medis yang menangani agar tetap Tuhan lindungi dan diberikan kesehatan serta kemampuan dalam merawat setiap pasien yang ada. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya, kita berdoa untuk pembukaan ibadah konvensional di gereja yang akan dimulai pada minggu ini. Doakan supaya boleh berjalan dengan baik dan setiap anggota jemaat juga dapat mengikuti ibadah dan mengikuti setiap protokol yang ada, baik cuci tangan, pakai masker, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita juga berdoa untuk seluruh hamba Tuhan beserta BPH agar diberikan kesehatan dan juga dimampukan dalam melayani Tuhan. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya, kita berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita doakan supaya setiap keluarga ini semakin hidup rukun. Kita doakan untuk hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, agar tetap semakin harmonis dan terus diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Selanjutnya, kita juga berdoa untuk seluruh jemaat, terkhusus dalam pertumbuhan iman mereka, agar kiranya terus hidup mengandalkan takut akan Tuhan. Sekalipun berapa bulan ini kita ibadah dengan jarak jauh, tetapi kita rindu iman kita tetap kuat, ya. Dan kita juga berdoa untuk kesehatan serta pekerjaan dan juga setiap pendidikan anak-anak jemaat, agar kiranya Tuhan terus tolong. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih terus memuji Tuhan, kita menaikkan
pujian kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kita percaya bahwa semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan. Dikasih Tuhan, saat ini kita berdoa untuk pelayanan di Panti Asuhan Dorcas. Berdoa untuk seluruh anak-anak yang dilayani. Kiranya kerinduan kita, anak-anak ini boleh tumbuh hidup takut akan Tuhan. Doakan mereka supaya sungguh-sungguh memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Dan doakan juga untuk pendidikan mereka semuanya. Beberapa waktu ini mereka harus belajar di rumah, doakan supaya mereka boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh dan dalam memasuki semester ini juga boleh berjalan dengan baik. Dan doakan juga untuk Mr. Pongki sebagai pimpinan agar kiranya Tuhan berikan hikmat dan terus dimampukan Tuhan dalam pelayanan yang ada. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya, kita berdoa untuk seluruh wali-wali yang melayani di Panti Asuhan Dorcas. Kita rindu mereka diberikan kesatuan hati dan kemampuan untuk menangani setiap anak-anak yang Tuhan percayakan, diberikan kesabaran dan mencapai apa yang menjadi tujuan utama, yaitu membawa anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita doakan untuk kesehatan mereka juga supaya tetap Tuhan tolong. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa bersama-sama.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu juga untuk terus menaikkan pujian. Kita katakan tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan. Sekalipun kita mengalami yang namanya penderitaan, mengalami kesulitan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tak ada satu pun yang mampu memisahkan. berdoa untuk pelayanan di Bimbel Juang Sowu, di mana pelayanan ini akan dimulai lagi dalam semester ini, terkhusus dalam beberapa waktu ini membuka pelayanan di SMP dan juga SMA secara khususnya, agar kiranya boleh berjalan dengan baik, anak-anak boleh sungguh-sungguh mengikutinya kembali. Selanjutnya kita berdoa untuk pertumbuhan iman anak-anak, sekalipun mereka beberapa waktu ini dalam pelayanan bimbel tidak berjalan, tetapi kita rindu iman percaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan, dan doakan untuk setiap orang tua juga supaya tetap hidup takut Tuhan dan terus mendukung anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa bersama-sama.
Selanjutnya, kita berdoa untuk setiap hamba-hambanya yang melayani di Bimbel Juang Sowu, baik itu keluarga Mr. Luther, Miss Eti, dan juga Miss Mary. Doakan supaya mereka juga diberikan kemampuan dalam melayani, doakan untuk kesehatan mereka, dan juga terkhusus doakan untuk Ken, anak dari GI Luther yang saat ini masih dalam tahap pemulihan, agar kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi Ken dan juga Ken boleh cepat pulih. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah datang di hadapan Tuhan, dan malam ini juga kami telah menaikkan beberapa pokok doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan berkenan atas doa-doa yang sudah kami naikkan pada malam hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong, sehingga setiap pergumulan yang kami bawa pada malam hari ini di hadapan Tuhan, boleh Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan tolong juga untuk kami semuanya, darah iman kami juga senantiasa terus bertumbuh dalam Tuhan, sekalipun kami harus berada di masa-masa yang sulit saat ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ini pokok doa kami, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita menaikkan pujian dari refnya saja, tiada satu pun seperti kau Yesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh beribadah melalui ibadah doa yang telah kami lakukan, bahkan gereja adakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini kami telah menyanyikan setiap pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Bahkan doa-doa yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan setiap doa-doa kami itu, Tuhan akan berkenan dan melayakkan itu semua. Terima kasih Bapa dalam surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh dapat memberkati kami semua, dan iman kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkannya. Berkati setiap orang-orang yang kami tidak
tidak kenal juga yang mungkin mereka menonton video ini juga, agar kehidupan mereka juga dapat diberkati. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba secara pribadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong. Setiap kata-kata yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi hamba-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Sesuai dengan tema yang telah saya terima, yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini, yaitu belajar bagaimana perjalanan iman Yusuf. Karena kita membaca cerita Yusuf ini begitu panjang sekali, kalau kita melihat Alkitab kita itu dimulai dari Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-50 itu. Jadi Bapak Ibu sangat panjang sekali. Jadi saya tidak perlu untuk membacakan ini semua untuk kita, bisa kita baca di rumah kita masing-masing. Tetapi malam hari ini saya rindu juga untuk membacakan satu ayat untuk kita semua, yaitu dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, tentu dalam kehidupan kita setiap pribadi pasti kita memiliki yang namanya teladan iman, atau figur yang menjadi sosok di mana kita bertumbuh, bukan hanya sekedar bertumbuh secara pergaulan, tetapi bagaimana juga iman kita terus dibangun begitu. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang ada di Alkitab. Sekalipun memang Alkitab begitu kaya dengan tokoh-tokoh, melalui perjalanan hidup mereka, melalui karakter mereka, kita dapat dikuatkan dan kita dapat diberkati. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Namun kalau kita melihat di Alkitab juga ada beberapa yang bernama Yusuf. Jadi mungkin dari beberapa tokoh yang bernama Yusuf, ada Yusuf yang lain juga, yang sebetulnya itu juga menjadi teladan. Melalui karakter mereka kita juga dikuatkan, begitu ya. Yang pertama itu adalah Yusuf si tukang kayu, bahkan yang kita sebut sebagai suaminya si Maria, gitu ya. Jadi kita baca di Matius pasal 1 ayat 20 sampai 21. Di situ diceritakan, tidak perlu lagi kita buka, tetapi di situ berbicara bagaimana seorang Yusuf suami Maria sebelum dia sah menjadi suami, maka Yusuf sempat berpikir untuk menceraikan tunangannya bersama Maria. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca teks itu tidak jadi dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf taat. Dia menikahi Maria sekalipun awalnya dia ingin menceraikannya, begitu. Dan Yusuf yang kedua itu adalah Yusuf orang Arimatea. Ini juga ada karakter atau teladan yang bisa kita ambil, gitu ya. Kalau saya melihat, saya membaca di dalam Markus pasal 15 ayat 43 dan Yohanes pasal 19 ayat 38, bahwa Yusuf orang Arimatea ini adalah seorang majelis besar yang terkemuka, begitu. Tetapi dia tidak takut untuk meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Dia berani, dia tetap menjadi murid Yesus sekalipun sebetulnya jabatan yang dia miliki itu tidak mendukung, begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang dalam situasi yang kita hadapi, dalam zona aman, mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha kita terkadang takut untuk menjadi murid Kristus, begitu ya. Jangankan untuk menyatakan Kristus, tapi berdoa pun di hadapan orang-orang yang belum percaya kadang kita sungkan dan segan, begitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, kita juga belajar dari tokoh Yusuf orang Arimatea ini, dari keberaniannya untuk tetap menjadi murid Yesus. Kemudian
tokoh Yusuf yang paling terkenal. Mungkin dari kita sekolah minggu ya, saya sendiri dari sekolah minggu sampai sekarang Yusuf itu begitu populer sekali. Kita sering mendengarkan cerita, bahkan mungkin drama yang ditampilkan, bahkan firman Tuhan yang mungkin kita sering dengar, baik itu melalui ibadah umum, melalui ibadah doa, maupun dalam renungan kita secara pribadi. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun ini adalah firman Tuhan yang cukup bahkan sering kita dengarkan, tentu Yusuf ini jadi sosok bagi kita, jadi figur bagi kita, melalui teladan dan karakternya kita dapat diberkati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan tema yang akan kita pelajari tentang perjalanan Imam Yusuf. Tentu di dalam perjalanan tidak selamanya jalan itu mulus begitu saja, tetapi terkadang ada lubang, ada kerikil yang akhirnya membuat kita jatuh, begitu ya. Tetapi kalau yang namanya berjalan, tentu kita harus bangun dan kembali berjalan lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini tentu kita harus melihat bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf. Saya akan mulai dari ketika dia lahir ya, Yusuf lahir. Kita dapat melihat itu di Kejadian pasal 30 ayat 23 sampai 24. Itu dari kejadian di dalam teks itu, bahwa di situ kita melihat pamannya sendiri, yaitu Laban, yang menjebak Yakub ketika Yakub mencintai putri pamannya Laban, yaitu Rahel. Tetapi apa yang dilakukan oleh pamannya sendiri? Malah dia berkata kepada Yusuf, "Engkau harus bekerja selama 7 tahun supaya saya memberikan putri saya kepada kamu." Setelah bahasa sehari-harinya begitu ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Laban tidak langsung memberikan Rahel kepada Yusuf. Setelah dia bekerja selama 7 tahun, dia malah memberikan Lea. Memang rasa protes yang dimiliki oleh Yusuf tentu ada. Kenapa paman memberikan Rahel? Bukankah paman awalnya memberikan, maaf Bapak Ibu, kenapa paman memberikan Lea? Bukankah paman sudah berjanji akan memberikan Rahel? Begitu. Tetapi pamannya berkata, tidak baik kalau anak yang paling kecil itu menikah terlebih dahulu. Jadi Yusuf harus memang menikah atau bersama dengan Lea terlebih dahulu, kemudian baru dia memberikan Rahel untuk menjadi istrinya Yakub. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk mendapatkan Rahel ini, dia juga harus menjalani 7 hari setelah pernikahannya. Dan setelah menjalani pernikahan, dia pun harus tetap bekerja selama 7 tahun di rumah Laban. Dan dia pun melakukannya itu karena cintanya kepada Rahel. Sehingga ketika Yusuf lahir dari seorang perempuan yang dia cintai, istri yang dia cintai, yaitu Rahel, di usia Yakub yang begitu tua, dia begitu senang dan berbahagia sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal ini yang menjadi latar belakang kenapa Yusuf ini menjadi anak yang bukan manja juga sih. Yusuf menjadi anak yang begitu disayangi oleh ayahnya sendiri, yaitu Yakub. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam keluarga pasti ini menjadi masalah, kecemburuan yang begitu besar, rasa sakit hati yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf ketika mereka melihat adik mereka sendiri diperlakukan dengan begitu nyaman sekali. Sehingga apa yang mereka lakukan? Saudara-saudara Yusuf yang lain memiliki tindakan yang sangat luar biasa sekali. Apa itu Bapak Ibu? Tentu mereka mempunyai rancangan yang jahat. Rancangan yang jahat yang ingin mencelakakan adik mereka sendiri. Apalagi ditambah ketika Yusuf bermimpi dan membuat saudara-saudaranya itu semakin membenci kepada dia. Kita ketahui ya, mimpinya itu kalau kita membaca di Alkitab, dia katakan bahwa gandum milik Yusuf itu tegak berdiri, sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas miliknya. Kemudian mimpi yang kedua itu bercerita bahwa ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Ini yang menjadi kebencian yang akhirnya semakin berakar,
semakin menjadi kepahitan yang tumbuh di dalam hati setiap saudara-saudara Yusuf. Begitu, menjadi hal yang tidak masuk akal, begitu ya. Sehingga mereka memang mempunyai niat sampai ingin mencelakakan, bukan hanya mencelakakan, tetapi karena kebencian itu sudah mulai berakar, dan lama-lama berakar, akhirnya muncul tindakan yaitu ingin membunuh Yusuf sendiri. Begitu. Perjalanannya begitu sulit, tetapi kita melihat di situ apa yang menjadi respon dari Yusuf. Bukan berarti dia lumpuh, bukan berarti dia nggak bisa untuk mengelak, tapi sepertinya dia pasrah. Pasrahnya itu sepertinya mungkin kelihatan seperti orang yang tidak bisa melakukan apa-apa atau melawan saudara-saudaranya, begitu. Tapi bukan hanya sampai di situ, perjalanan yang begitu sulit yang dihadapi oleh Yusuf. Ketika dia mendapatkan penderitaan itu dari saudara-saudaranya, kemudian saudara-saudaranya juga menjual dia kepada orang Ismail menjadi budak. Di situ juga kita melihat bagaimana kehidupannya si Ismail saat bekerja di rumah Potifar ya. Dia bekerja di rumah Potifar, dia menjadi orang terpercaya di situ karena pekerjaannya juga bertanggung jawab. Kemudian Potifar mempercayai dia menjadi pemimpin keluarga di tempat itu, dan akhirnya dia mendapatkan jabatan yang diberikan oleh Potifar pada Yusuf ini. Tetapi di situ pun dia, sekalipun dia berhasil, dia mendapatkan yang namanya godaan iman. Godaan iman yang di sini adalah berhubungan bagaimana integritasnya mulai diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Kita melihat bagaimana Yusuf yang begitu tampan mungkin secara fisik, dia ganteng, dia mungkin menjadi cowok idaman kalau sekarang itu ya, sehingga istri Potifar pun melihat fisiknya Yusuf itu adalah sosok yang menarik, begitu ya, sehingga dia berniat untuk menggoda Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, begitu, hal-hal yang akhirnya merusak kekudusan hidupnya Yusuf. Tapi kita melihat ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, apakah dia ikut memfitnah ulang atau membela diri? Saya tidak melakukan itu. Saya tidak berniat untuk melakukan tindakan yang tidak layak bersama dengan istri Potifar. Tetapi kita melihat di sini dia tidak menunjukkan pemberontakan sedikit pun. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia malah taat, sekalipun Potifar setelah mendengar itu dari istrinya, kemudian memasukkan dia ke penjara, dan Yusuf pun tetap mengikut aturan yang telah dilakukan oleh Potifar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat pribadinya si Yusuf ini adalah pribadi yang memang betul-betul menjadi pribadi yang luar biasa sekali. Diperhadapkan dengan keluarga yang tidak harmonis, sekalipun dia disayang oleh Yakub sebagai ayahnya, tetapi tidak dicintai oleh saudara-saudaranya, bahkan bukan mengasihi tetapi membenci, menjatuhkan, dan lain-lain. Kemudian setelah itu dia juga dijual. Kemudian setelah dijual menjadi budak di rumah Potifar, dan ketika pun dia menjalani pekerjaannya sebagai budak, dia juga mendapatkan fitnahan yang mencoba untuk mencelakakan dia untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia mampu untuk menang, dia mampu mengalahkan itu. Kenapa? Karena iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa membuat semua pekerjaan Yesus berhasil. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Kenapa? Karena dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita melihat kehidupannya saat berada di penjara. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Di penjara pun dia diberikan kepercayaan untuk menjadi orang terpenting di dalam penjara itu. Bahkan di dalam penjara juga terjadi peristiwa bagaimana dia bisa menerjemahkan mimpi seorang juru minum dan juru roti. Sekalipun kita membaca ceritanya, saya tidak akan panjang lebar di Kejadian pasal 40 ayat 21 sampai 21 itu kita melihat di situ setelah dia mengartikan mimpi juru minum dan juru roti itu, kita melihat ada juru minum yang tidak tahu berterima kasih, begitu ya. Sudah diartikan mimpinya, tetapi juga tidak tahu berterima kasih kepada Yusuf, malah melupakan apa yang telah dilakukan oleh Yusuf, begitu ya.
sudah ditolong tetapi tidak mau berterima kasih. Kan biasanya begitu, sesuatu yang sangat menyedihkan sekali gitu ya. Tapi Yusuf pun tidak menjadi ciut atau mengeluh karena hal itu. Setelah dia mengartikan mimpi itu menjadi orang yang luar biasa, juga dia dipakai oleh Tuhan. Di pasal yang ke-41 ayat 15 itu ini adalah bagaimana Yusuf ketika bisa mengartikan mimpi Raja Firaun sendiri. Katakannya bahwa arti dari mimpi itu ketika Firaun merasa resah, merasa gelisah, selalu memikirkan arti mimpi yang dia miliki itu tidak diketahui, tetapi kembali kita melihat ke belakang. Juru minum yang sudah melupakan Yusuf mungkin sudah bertahun-tahun lebih itu, sekarang dia malah menyadarkan Firaun untuk pergi kepada Yusuf, mengatakan bahwa Yusuf itu bisa mengartikan mimpi. Cobalah datang ke sana. Dan Firaun pun melakukan sesuai dengan apa yang disuruh oleh juru minum tersebut. Dan ketika dia bertemu dengan Firaun, maka dia pun ditolong oleh Tuhan sehingga dia mampu untuk menafsirkan mimpi Firaun itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa tindakan Yusuf terhadap saudara-saudaranya sesuai dengan mimpi yang telah dia artikan tentang mimpi Firaun itu pun terjadi. Kelaparan terjadi. Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Tadi masih terjadi kelaparan di pasal 45 ayat 4-5 itu karena kebutuhan akan makanan. Saudara-saudaranya datang ke Mesir dan bertemu Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat apa yang menjadi respon Yusuf saat bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia bukan membalas dendam, sekalipun selama ini mungkin dia sama sekali gak dicari-cari oleh keluarganya. Karena mereka ini, Yusuf ini memang betul-betul hilang dari tengah-tengah keluarga mereka, begitu. Dan di situ kita melihat responnya yaitu mengampuni saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah hati yang penuh dengan belas kasihan yang dimiliki oleh Yusuf sebagai seorang anak muda. Tentu kalau anak muda itu disakiti susah pulihnya, gitu ya. Bertahun-tahun mungkin bisa melupakan, begitu ya. Tetapi kita melihat di sini Yusuf ini sepertinya dia nggak terlalu berpikir panjang untuk memikir apakah dia ingin menolong atau tidak ingin menolong, begitu. Tetapi dia spontan mengampuni dan memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjalanan tentang kehidupan Yusuf, di mana iman dan kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah kendor sekalipun banyak persoalan. Kita kalau satu persoalan mungkin sudah mengeluh kepada Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Mempertanyakan Tuhan. Bahkan bukan hanya Bapak Ibu sendiri, saya juga begitu. Terkadang dalam situasi rumit yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan, yang mungkin tidak bisa kita lewati, kita sering berpikir, di mana Tuhan yang setia itu? Apakah Dia sudah meninggalkan saya? Apakah Dia masih tetap bersama-sama dengan saya? Begitu. Jadi dari firman Tuhan ini kita melihat dari perjalanan kehidupan Yusuf. Di dalam perjalanannya ada kerikil, artinya ada kesulitan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada ketidaknyamanan, ada kepahitan, tetapi dia masih bisa mempunyai semangat tetap optimis kepada Tuhan. Jadi ada hal-hal yang bisa kita teladani. Yang pertama yaitu Yusuf itu takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu kita bisa tadi setelah saya jelaskan itu terlihat di Kejadian pasal 39 ayat 9. Bagaimana istri Potifar menggoda Yusuf itu, Yusuf mengerti bahwa itu adalah dosa. Keinginan istri Potifar itu adalah dosa. Maka Yusuf tidak memikirkan pekerjaannya pada saat itu di rumah Potifar, tetapi dia memikirkan bahwa tindakan itu di hadapan Allah sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina, begitu, sesuatu yang tidak harus dilakukan. Takut akan Tuhan yang dimiliki oleh Yusuflah yang membuat dia tetap menjaga kekudusan hidup, begitu. Takut akan Tuhan, bagaimana dia kagum kepada Tuhan, dia hormat kepada Tuhan sebagai Allah yang kudus, sifat Allah yang begitu sempurna itu yang dia tetap pegang, sehingga
dia tidak mau digoda oleh istri Potifar. Itu pelajaran yang pertama, takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, takut akan Tuhan bukan berbicara malam hari ini kita mengikuti kategorial pelayanan gereja GKY Pesnias, yaitu doa di hari Rabu malam atau mengikuti ibadah di hari Minggu secara online. Enggak cukup hanya sebatas itu. Kepercayaan tidak hanya bisa kita katakan, kita percaya ketika saya rajin beribadah, ketika saya rajin pelayanan, begitu. Tetapi bagaimana iman itu bisa kita hidupi? Kita hidupi sehingga membuat kita semakin hormat kepada Tuhan kita sebagai Allah yang kita percaya. Yang kedua itu adalah karakter atau teladan iman yang dimiliki oleh Yusuf adalah dia penuh kasih dan pengampunan. Kita sudah melihat tadi ya, kita melihat di pasal 50 itu ayat 19 sampai 21 itu, di situ dikatakan bahwa ketika saudara-saudaranya datang, sekalipun dia kenal dan saudara-saudaranya tidak mengenal, tetapi karena sudah dia tidak tahan lagi untuk memperkenalkan siapa dirinya, maka akhirnya pun dia memperkenalkan siapa dia kepada saudara-saudaranya. Sehingga bukan dia yang malah mendendam, malah saudara-saudaranya yang takut kalau nanti Yusuf ini mungkin tidak akan kasih lagi makanan, atau takut kalau Yusuf akan melakukan tindakan yang membalas dendam kepada mereka. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang saudara-saudaranya pikirkan. Sama seperti teks yang pertama tadi saya baca, Yusuf menjawab dengan betul-betul penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu adalah rancangan terbaik untuk masa depan Yusuf di dalam memimpin bangsa yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab di dalam mengerjakan semua pekerjaannya. Dimanapun dia bekerja, baik itu sebagai seorang budak ataupun ketika dia ditahanan ataupun ketika dia dikaruniai untuk menafsirkan mimpi, dia melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan seutuhnya dia lakukan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi keberhasilannya itu terjadi oleh karena di sini dikatakan Tuhan terus menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan itu yang akhirnya membuat Yusuf kuat dan membuat dia tetap fokus di dalam mengerjakan setiap tanggung jawabnya di dalam menjalani kehidupannya. Dan yang keempat itu adalah dia rendah hati. Yusuf rendah hati. Rendah hati artinya bahwa Yusuf ini mempunyai hati yang tidak sombong tentunya ya, tidak angkuh. Kalau kita melihat dari awal, kemudian pertengahan, hingga pada akhir, begitu ya. Secara manusia kita berpikir, apa dia nggak berpikir sombong ya ketika dia mempunyai jabatan yang semakin tinggi, tetapi dia tidak sombong. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi Yusuf percaya bahwa Allah yang memampukan dia. Ini yang membuat dia semakin menikmati pekerjaannya dan merasakan keberhasilan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun sebenarnya menjadi pekerjaan kita bukan menjadi alasan bagi kita untuk menilai itu ini karena saya pintar atau ini karena saya hebat, karena saya orang penting, bukan begitu. Atau kalau kita sebagai pelayan, karena saya dipakai di mana-mana, saya khotbah dan segala macam bagus didengar jemaat dengan begitu luar biasa, bukan itu. Tetapi kekuatan Allah itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sehingga Tuhan sertai kita, begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 4 poin. Cuman saya rindu ada 1 poin untuk bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang relasi Yusuf dengan Tuhan itu adalah melalui doa juga. Sama seperti malam ini kita berdoa kepada Tuhan, tentu kita bukan hanya sekedar berdoa kemudian kita tidak mengimani bahwa setiap doa-doa kita itu akan membuahkan hasil yang manis, begitu ya. Hidup dalam doa. Relasi Yusuf dengan Tuhan itu adalah melalui doa. Sekalipun di Alkitab diceritakan tentang kehidupan Yusuf, tidak terlihat bagaimana Yusuf itu berdoa kepada Tuhan. Tetapi dengan dia berhasil dengan pekerjaannya, dengan dia kuat menghadapi masalahnya, dan kenapa dia bisa menafsirkan mimpi, dan kenapa dia dipercayakan untuk memimpin bangsa yang besar, tentu dia juga memiliki relasi di hadapan Tuhan melalui doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, doa tentu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu hari tentu
kita tidak berdoa. Berdoa selalu kepada Tuhan. Tapi ingat bahwa doa yang terkadang melekat itu menjadi sesuatu yang kita sepelekan. Kita malas untuk berdoa, kita malas lagi untuk datang mengikuti persekutuan doa. Itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin merusak relasi yang semakin jauh terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita sukses di dalam menghadapi kesulitan hidup itu bukan berbicara karena siapa saya begitu, atau karena saya kuat. Tetapi kita sukses, kita berhasil di dalam menjalani setiap pergumulan itu adalah karena ingat ada Tuhan yang menolong kita. Kehidupan yang begitu berat mungkin di tengah-tengah keluarga kita pada saat ini, bagaimana dengan kondisi COVID ini juga mempengaruhi relasi antara suami dengan istri itu kadang banyak ketidakharmonisan. Atau mungkin anak-anak yang selalu bersama-sama dengan kita pun kita kadang lepas kontrol untuk mau lagi mendidik mereka atau menyerah begitu saja. Kemudian di dalam pekerjaan juga krisis perekonomian yang akhirnya membuat kita katanya Tuhan pelihara, katanya Tuhan tidak pernah tinggalkan, tapi buktinya sekarang kita mau makan pun susah begitu. Tapi kita melihat di sini bagaimana kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan ini tentu bukan muncul dengan sendirinya. Kita harus betul-betul mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau ditolong oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita senantiasa rasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini, melalui pengalaman pahit yang dimiliki oleh Yusuf, tetapi membuat dia semakin bertumbuh terhadap Tuhan. Dia semakin beriman kepada Tuhan. Dia semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Jadi kita perlu belajar dari kehidupan si Yusuf ini. Sekalipun saat ini kita bergumul dengan segala bentuk pergumulan yang ada, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan supaya kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu dan saya sendiri dapat diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu untuk berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari melalui tokoh Yusuf, bagaimana perjalanan hidup yang begitu sulit, yang begitu sukar yang dihadapi. Tetapi itu menjadi cara di mana dia tetap bertumbuh di dalam pengenalan terhadap Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Terkadang ketika ada persoalan yang begitu rumit di dalam kehidupan kami bukan mendekat kepada Tuhan, tetapi kami malah membangun relasi yang jauh daripada hadapan Tuhan. Bapak dalam surga pada malam hari ini, kami ingin biarlah kehidupan kami yang penuh dengan persoalan ini kami boleh tetap lewati karena kami percaya bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak di surga untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan di tengah ombak dan arus pencobaan, sekalipun di masa sulit, sekalipun kita seakan-akan hilang harapan, tetapi kita tahu bahwa Yesus selalu setia memperhatikan kita. Dan arus pencobaan
ada di rumah, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami di dalam melakukan ibadah doa dalam setiap minggu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Terima kasih untuk setiap pujian yang telah kami nyanyikan. Terima kasih juga untuk setiap doa-doa kami yang telah kami nyanyikan di hadapan Tuhan, bahkan yang telah kami ungkapkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan kiranya yang memberkati kami semuanya. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah menghadiri ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan kiranya yang memberkati mereka dalam setiap pergumulan kehidupan yang ada pada saat ini. Biarlah Tuhan kiranya yang menolong. Terima kasih Bapa di surga, kami semua menyerahkan untuk waktu 1 minggu ini ke depannya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, dan kami rindu Tuhan Yesus kami boleh senantiasa dekat dengan Tuhan melalui relasi doa dan ibadah kami di hadapan Tuhan. Itu boleh membuat iman kami semakin bertumbuh di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam